warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa, kembali bersama saya Desi Mayasari dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu Kota Lubuk Linggau dalam acara prosa. Salah satu tujuan prosa adalah untuk menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu rumah sakit ibu dan anak Dwi Sari di Kota Lubuk Linggau. Mau tahu fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit ibu dan anak Dwi Sari? Ayo kita cari lebih lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat prosa, apa kabar? Bersama saya kembali Desi Mayasari dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di RSIA Dwi Sari. Dan pada kesempatan kali ini pula saya ingin memperkenalkan Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau yang baru, yaitu Bapak Haji Tegi Bayuni SH.MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan saat ini juga telah hadir bersama kita Direktur dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Dr. Eprina Sari Mars. Selamat pagi Ibu. Dan tak lupa juga sudah hadir bersama kita Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Andika Wirakusuma SH.MH. Selamat pagi Bapak. Baiklah, langsung saja ya sahabat prosa. Kita akan berbincang-bincang pertama dengan Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak Haji Tegi Bayuni SH.MH. Bapak, menurut Bapak bagaimana program prosa yang dilaksanakan pada hari ini? Bisa Bapak ceritakan apa program prosa yang sedang kita laksanakan hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Bu Dr. Eprina Sari. Yang kami banggakan rekan kerja kami, Bung Andika Wira, Sarjana Hukum, Magister Hukum dari Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia. Alhamdulillah, acara hari ini merupakan agenda rutin daripada Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau. Dan beberapa waktu yang lalu telah terjadi reposisi di Kota Lubuk Linggau. Jadi Bu Dokter, saya ini kalau hitungan hari berganti dilantik menjadi Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Tapi kegiatan prosa ini alhamdulillah sudah pernah saya lihat, dan ini juga program yang memang
Saya waktu itu belum berada di DPR PTSP, tapi ini merupakan salah satu program yang diusahakan kerjasama antara DPT PSP dengan pelaku usaha dan juga Bung Andika Wira sebagai Yayasan Perlindungan Usaha di Kota Lubuk Linggau. Saya menyambut baik dan sangat mendukung secara pribadi juga kegiatan yang kita laksanakan ini, kegiatan yang sangat bisa kita harapkan dalam rangka untuk apa sih potensi-potensi usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau, apa sih kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan juga mungkin ya di dalam berusaha ada hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha sendiri ataupun juga masyarakat Kota Lubuk Linggau sebagai konsumen yang menerima jasa usaha itu. Harapan kami memang kegiatan ini bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya bahwa di Kota Lubuk Linggau ini sudah berdiri rumah sakit yang sangat megah, yang sangat representatif, yang alhamdulillah ini juga bisa mensupport dari satu kegiatan visi dan misi Pak Wali Linggau Bisa, yang salah satunya memang titik beratnya adalah kesehatan untuk menekan jumlah kematian ibu dan anak. Di harapan kami juga di sini nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Direktur apa sih yang memang fasilitas yang bisa kita manfaatkan di sini, dan melalui ruang ini masyarakat Kota Lubuk Linggau yang memang menjadi fokus dan daripada berdirinya rumah sakit ini dapat tahu ternyata di sini bisa menerima BPJS misalnya. Ternyata di sini juga bisa melaksanakan operasi, tidak harus memang datang ke rumah sakit yang memang menjadi rujukan. Apa juga yang memang bisa kita lakukan di sini. Nanti kami juga mohon kepada Ibu juga untuk menyampaikan, mungkin juga ada semacam kemudahan-kemudahan itu juga disampaikan, harapan kami juga. Dan nanti juga pada saat Bung Wira nanti menyampaikan juga mungkin bisa ditanyakan apa yang memang harus kita taati bersama, terutama yang akan dirasakan oleh konsumen, karena konsumen sebagai penerima jasa daripada rumah sakit ini, harapan kita bisa terlindungi, bisa menikmati apa yang memang sudah menjadi fasilitas yang ada di sini, tercapai apa yang memang menjadi tujuan daripada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau untuk mewujudkan Kota Lubuk Linggau ini menjadi kota destinasi wisata. Ya, wisata juga orang juga bisa datang ke sini, terlepas dia memang datang untuk berobat atau untuk melahirkan, bisa juga nanti sambil ya menikmati segala fasilitas yang dari Kota Lubuk Linggau, bisa berbelanja, menikmati yang lain-lain juga, karena memang yang sudah dilaksanakan oleh Dinas PTSP Kota Lubuk Linggau ini sudah banyak usaha-usaha yang sudah diinformasikan. Harapan kami sekali lagi kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Lubuk Linggau ini menjadi salah satu pionir lah, karena dalam rangka ya, menekan tingkat kematian ibu dan anak, karena Kota Lubuk Linggau ini semakin terus berkembang. Harapan kami juga ini juga bisa menjadi support ke pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk mengembangkan Kota Lubuk Linggau menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Alhamdulillah juga memang beliau ini salah satu putra dari Kota Lubuk Linggau, walaupun memang jarang ada di Kota Lubuk Linggau. Ya harapan kita sama-sama lah, kalau orang Lubuk Linggau membangun Lubuk Linggau, komitmennya itu jelas. Dan memang beliau ini salah satu putrinya dokter yang memang juga sudah menjadi sesepuh di Kota Lubuk Linggau. Jadi komitmen beliau terhadap pembangunan Kota Lubuk Linggau itu yang memang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penghantar. Insya Allah ke depan nanti kita bisa bersinergi lagi. Ibu juga sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak juga terhadap Bung Wira juga nanti kan bisa kita ya ngobrol, tidak harus juga ini, dalam rangka sama-sama membangun komitmen untuk Lubuk Linggau yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini masih ada pertanyaan kedua nih Pak ya.
menurut Bapak bagaimana perkembangan investasi yang ada di Kota Lubuk Linggau untuk saat ini? Investasi di Kota Lubuk Linggau ini alhamdulillah yang jelas Kota Lubuk Linggau adalah kota yang ramah terhadap investasi. Kita membuka ruang selebar-lebarnya. Siapapun ingin berinvestasi di Kota Lubuk Linggau, komitmen Bapak Wali Kota itu silakan datang ke Kota Lubuk Linggau, dan itu memang menjadi salah satu titik fokus beliau dalam rangka supaya Lubuk Linggau ini menjadi kota yang memang benar-benar menjadi destinasi. Dan kita juga di PTSP memberikan kemudahan-kemudahan. Kalaupun memang pelaku usaha itu kesulitan, ya bisa datang langsung ke kantor, ataupun juga bisa koordinasi juga, atau bisa melihat situs kita melalui web kita juga ada. Karena memang ini juga menjadi komitmen dari pemerintah pusat. Yang jelas garis bawahi Kota Lubuk Linggau ini kota yang memang sedang giat-giatnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Salah satunya tadi dari investasi. Jadi siapa saja bisa ikut berinvestasi, Pak ya? Siapa saja bisa berinvestasi, tapi tetap ada koridor yang memang kita mesti taati. Makanya di sini hadir bersama kita Bu Vira ini, adik Vira ini, beliau juga akan menyampaikan nih, oh ini hak dan kewajiban, oh ini yang memang mesti di ini. Makanya beliau juga sudah beberapa kali, dan ini kerjasama ini juga sudah terjadi erat. Makanya beliau ikut hadir di sini supaya hak dan kewajiban pelaku usaha dan juga kita penikmat sebagai masyarakat Kota Lubuk Linggau itu dapat diutamakan. Begitu. Gitu ya. Pertanyaan terakhir nih buat Bapak, Pak. Bagaimana DPM PTSP mensosialisasikan proses kemudahan dalam pembuatan perizinan, Pak, bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau? Ya salah satunya dengan ada kegiatan ini. Prosa ya, Pak? Iya, Prosa ini memang kegiatan yang mudah diakses. Ya, orang-orang bisa lihat, googling aja di YouTube, googling ya bisa lihat Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Prosa. Prosa ini mungkin ada yang bertanya apa Prosa ini adalah promosi usaha. Promosi usaha kita juga memberikan informasi bahwa di Kota Lubuk Linggau ini sudah beragam usaha yang ada di sini, dari kuliner juga sampai perhotelan, juga dari bidang-bidang yang lain. Ada juga kemarin salah satunya itu ada pengrajin oleh-oleh, apa semuanya itu kita sampaikan. Sudah bermacam-macam. Kegiatan inilah salah satu. Ini tapi juga ada yang lain. Intinya kita tetap berkomitmen. Kita memberikan ruang yang seluas-luasnya, informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik itu warga Kota Lubuk Linggau ataupun warga di luar Kota Lubuk Linggau yang ingin datang dan berinvestasi ke Kota Linggau. Mari pada yang nonton ini, kita mengajak semuanya pelaku usaha yang memang ingin datang ke Lubuk Linggau, kami persilakan. Insya Allah kami akan melayani sebaik mungkin saudara-saudara. Terima kasih. Baiklah Sobat Prosa, sekarang kita akan langsung bertanya dengan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, yaitu Dr. Evelina Sari Mams. Selamat pagi Ibu. Ini mungkin banyak sahabat Prosa di sini sudah mengetahui Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Dwi Sari, dan ini kemarin baru beberapa waktu yang lalu diresmikan kembali, Bu ya. Iya. Dibangun kembali lebih besar lagi, Bu ya. Bisa Ibu ceritakan, Bu, RS Ibu dan Anak Dwi Sari ini apakah langsung besar seperti ini atau memang awalnya dibangun dari yang kecil dulu sampai meningkat? Kalau RSI Dwi Sari ini sendiri awalnya dari rumah tersalin, didirikan oleh ayah saya, Dr. Jasman Syukur SPOG, dengan hanya 4 kamar perawatan. Saat itu masih bergabung dengan rumah kami sendiri. Lama-kelamaan berkembang karena saat itu memang ayah saya satu-satunya dokter SPOG di Lubuk Linggau. Sampai sekarang sudah banyak ya dokter SPOG. Sejak tahun berapa ini, Mbak? Sejak tahun 97. 97, jadi kurang lebih 25 tahun lah ya. Ya, 25 tahun.
Tapi pada tahun 2013 kami beralih menjadi rumah sakit masih di gedung yang A. Ya, tahun 2019 kami ikut akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Setelah itu baru kami bisa bekerja sama dengan BPJS, Pak. Kami untuk saat ini memang fokusnya sebagian besar pasien kami pasien BPJS. Banyak orang mengira Dwi Sari ini rumah sakit swasta, rumah sakit besar, tidak menerima pasien BPJS. Sebenarnya kami menerima semua pasien BPJS, baik BPJS pemerintah maupun BPJS mandiri. Kami juga tetap melayani pasien umum dan pasien asuransi lainnya. Kalau asuransi lain juga ya Mbak ya? Iya. Mungkin Sobat Prosa ada yang belum tahu Mbak, lokasi rumah sakit ibu dan anak Dwi Sari ini di mana? Dan jam operasionalnya jam berapa saja? Kalau rumah sakit ibu dan Dwi Sari ini berada di Jalan Yosudarso, nomor 2 RT 3 di Kelurahan Waterfall. Di pinggir jalan Mbak ya? Di pinggir jalan. Akses untuk mencapai kami sangat mudah. Ya. Terus untuk pelayanan kesehatannya Mbak, di sini tersedia pelayanan kesehatan apa saja? Apakah khusus untuk ibu dan anak ibu yang bersalin dan anaknya, atau ada pelayanan kesehatan yang lainnya? Kalau saat ini kami ada rumah sakit khusus ibu dan anak. Kekhususan kami ini mencakup untuk pasien BPJS. Kalau untuk pasien umum maupun pasien lainnya, asuransi lainnya, kami juga melayani pasien bedah maupun pasien penyakit dalam. Karena di sini kami memiliki 12 dokter spesialis, mulai dari 5 orang dokter obgyn, dokter kandungan, 3 orang dokter anak, ada dokter anestesi, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter patologi klinik yang menangani laboratorium kami. Kalau untuk jam pelayanan kami sendiri, kami bukanya 24 jam. Bahkan untuk rawat jalan, sejauh ini kami adalah satu-satunya rumah sakit yang membuka rawat jalan ibu dan anak di hari Minggu. Jadi kalau mau melahirkan hari Sabtu dan Minggu bisa Mbak ya, langsung aja ke sini. 24 jam. 24 jam ya Mbak ya. Terus Mbak, Ibu kalau karyawannya, apakah direkrut dari Kota Lubulingga atau kalau ada yang dari luar juga? Kalau kami seperti pesannya Pak Wali pada saat kami peletakan batu pertama 1 April kemarin Pak, beliau meminta memang kami mengambilnya sebagian besar dari masyarakat Lubuk Linggau. Jadi biasanya memang kami membuka lowongan pekerjaan dan menerimanya masih yang di sekitaran Linggau, karena selain kita memberdayakan orang kita sendiri, untuk akses mereka juga lebih mudah jika bekerjanya tuh di Lubuk Linggau. Untuk tingkat kecelakaan kerja lebih kecil di perjalanan. Makanya saya memang biasanya kalau mewawancara pegawai, saya lebih condong pada yang mereka yang tinggalnya deket sini gitu. Jadi lebih enak. Jadi sangat membantu Kota Lubuk Linggau dalam mengurangi pengangguran di Kota Lubuk Linggau. Harapan gitu kami ya. Masya Allah. Ini Mbak, ini Bu, selama 25 tahun ini apa tips yang bisa diberikan kepada mungkin Sobat Prosa juga ingin tahu, bisa berdiri selama 25 tahun ini RSCA Dwi Sari ini, apa tipsnya? Kalau dari orang tua saya selalu mengajarkan yang penting membuka usaha itu dengan hati yang ikhlas, agar rezeki yang dapat juga berkah. Mereka selalu tujuannya kita membuka rumah sakit, menolong banyak orang, membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Kalau Dwi Sari ini sendiri, kami membuat gedung ini karena berkaca sama diri sendiri. Kalau kami dirawat, kami inginnya dirawat di kamar seperti apa. Jadi mungkin untuk gedung baru ini konsep kami agak berbeda dengan rumah sakit lain. Kami ingin memang pasien-pasien yang datang itu merasa nyaman, merasa tidak takut untuk rumah sakit. Karena kalau impian saya, rumah sakit itu menjadi tempat wisata kesehatan, dalam artian bukan hanya datang karena berobat, tapi lebih untuk kita pencegahan,
untuk kepedulian masyarakat akan vaksin, akan pencegahan penyakit lainnya, untuk pasangan-pasangan yang baru menikah, mengurangi resiko-resiko anak lahir cacat, gitu inginnya saya lebih ditegaskan di sana. Selain kami menangani yang memang pasien-pasien yang membutuhkan, lebih kepada edukasinya sih. Masya Allah, mulia sekali Mbak ya, awal mulanya Mbak ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir, ada nggak saran untuk sahabat puasa yang baru ingin memulai usaha di kota Lubuk Linggau untuk berinvestasi? Mulai sekarang, dimulai dari sekarang. Kalau tidak ada langkah kecil, karena dulu saya juga mau bikin rumah sakit sebesar ini, jujur takut, karena takut bermimpi besar dulu. Tapi ada satu orang bijak yang bilang bahwa mimpi besar itu tidak akan terwujud kalau tidak ada mimpi-mimpi kecil yang kita wujudkan. Jadi pada saat itu saya langsung berpikir, oh ya, jalani dulu. Dan memang seperti yang Pak Wali sampaikan pada saat kami meletakkan batu pertama, beliau sudah berjanji bahwa memang akan mempermudah proses perizinan pembangunan gedung baru ini. Dan memang jujur kami merasakan itu. Memang tidak ada dipersulit, memang bertanya, ya kita bertanya, dari perizinan juga memberitahu. Jadi kita tuh nggak salah langkah untuk, ya itu saran saya. Mulailah dari sekarang, dan pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat mensupport ya Mbak ya, support untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke Bapak Andika Wirakusuma, SHMA. Bagaimana Bapak dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Dr. Eprina Sari Mas, mungkin silakan. Kepada dokter. Ya benar. Nah, jadi sampaikan mengenai rumah sakit ini, yaitu pertama kali di pelayanan itu harus dimaksimalkan karena kepentingan pasien atau pasien dan konsumen harus mendapatkan kepastiannya. Inilah itu sesuai dengan undang-undang. Tentu harus mendapatkan kepastian karena ada juga banyak pasien itu yang ada masalah itu mengenai penjadwalan operasi yang tidak pasti. Tapi lebih baik itu didahulukan terlebih dahulu. Kalau bisa dikasihkan pemberitahuan kepada pasien bahwa ada penundaan karena ada yang emergensi, jangan sampai pasien salah pikiran yang mesti negatif ya, takutnya ya ini kan karena ini lebih ada kepentingan saya nggak dioperasikan sesuai dengan jadwal, padahal ada yang lebih emergensi daripada dia, itu kan secara aturan medis mungkin itu tuh diperbolehkan daripada di luar pada penjadwalan. Sampai jauh di pelayanan mengenai melakukan investasi kita mengenai tentang kamar. Biasanya masalah kamar itu banyak pasien atau masyarakat itu komplain juga mengenai kamar yang terlalu low, kamar yang tidak sesuai gitu kan. Sudah itu banyak lagi yang perlu harus membuat pasien nyaman. Kenapa pasien itu harus nyaman? Karena ada analogi orang juga ya, orang pintar, orang medis, bahwa sehatkan dulu pikirannya, hatinya, maka fisik akan menjadi sehat. Jadi rumah sakit ini kalau bisa menyehatkan pikiran daripada pasiennya, membuat nyaman, yang kata dokter tadi bahwa kita memberi fasilitas agar pasien itu nyaman, dan sangat baik dan benar. Kalau sudah nyaman, otomatis hatinya tenang dan baik kan, maka fisik akan mengikuti. Nah, menurut Bapak fisik itu benar ya? Benar. Kalau hati sehat, ya fisik itu juga sehat. Dan juga selain daripada tentang pelayanan, mengenai tentang aturan-aturan. Memang kita dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia tidak serta-merta karena ada perlindungan. Jadi pelaku usaha sewenang-wenang dan menghalalkan berbagai cara agar mendapat keuntungan. Bukan kayak itu. Jadi mereka harus taat juga dengan aturan-aturan yang telah ada, baik itu dari pertama di rumah sakit, undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan, kode etik, dan tentang perizinan. Tapi semoga ini sudah lengkap semua.
baik itu ipalnya seperti itu tentang pembuangan daripada hasil medis gitu kan, itu harus dilengkapi. Kalau yang belum dilengkapi, semoga ini sudah dilengkapi semua itu. Coba, halo, Lucinan. Nah itu. Jadi apabila ada permasalahan hukum ya dari pihak rumah sakit, itu bisa berkonsultasi atau komunikasi kita ya mengenai hubungan dengan pasien atau konsumennya yang bermasalah. Kenapa kita hadir? Karena kita ini investasi atau pelaku usaha di Kota Lubuk Linggau ini menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan. Jangan sampai ada oknum yang mempunyai kepentingan sendiri akan menjatuhkan pelaku usaha tersebut dan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Itu saja di materi dan Dokter Ina. Baiklah. Bisa sharing di luar daripada cara ini. Ya, jadi kalau ada masalah nanti berhubungan dengan pelaku usaha bisa menghubungi Bapak Andika Wirakusuma. Seperti itu Pak ya? Baiklah, terima kasih Ibu Efrina Sari Mas dan Bapak Andika Wirakusuma. Semoga sukses selalu, semoga tambah maju Rumah Sakit Ibu Dwi Sari dan Yayasan Perlindungan Hukum Usaha Pelaku Indonesia. Oke sahabat Porsa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami DPNPTSP Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Dan seluruh kegiatan Prosa ini dapat dilihat pada aplikasi Si-Besti Prosa. Bagi sahabat Prosa yang ingin dibantu untuk mempromosikan kegiatan usahanya, dapat langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau atau dapat memberikan komentar di sosial media kami melalui bidang promosi penanaman modal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi, Linggau bisa, Si-Besti Prosa.